partai gabung dalam satu gerbong. Apa itu bukan sinyal rusaknya demokrasi, wahai PK Sejahtera? Beberapa pertanyaan sederhana. Siapa yang merusak demokrasi? Siapa yang ikut terlibat dalam gerbong perusak demokrasi? Partai yang ikut dalam revisi UU Pilkada tidak merusak demokrasi? PKS sebut gerakan anak Abah coblos 3 paslon merusak demokrasi. Jadi gampang sekali melawan narasi-narasi yang begini, tinggal dibalikan saja seperti yang Bung Ges sampaikan ini. Ya, siapa sebenarnya yang merusak? Anak Abah atau PKS? Siapa yang ikut terlibat dalam gerbong perusak demokrasi? Anak Abah? Ya bukanlah, dia merakyat. Partai mana yang ikut revisi UU Pilkada? Ya Anda lah, PKS. Kan gitu. Wah, ini ada yang membela nih. Mungkin dari PKS ya. Anies lah. Dia jawab pertanyaan ini. Tadi pertanyaannya. Jadi siapa yang merusak demokrasi? Dijawablah Anies lah yang merusak demokrasi katanya. Gak mau jadi kader partai tapi maunya diusung partai. Gak punya partai tapi maunya diusung partai. Kasihan dong sama kader-kader yang sudah lama jadi kader tapi gak punya kesempatan diusung partai. Kalau nanti cara-cara seperti Anies dibiarkan, asal popularitas tinggi nempel ke partai. Itulah sebetulnya yang terjadi pada Kaisang, pada Gibran. Kalau Anies itu siapa sih? Dia punya apa sih? Dia punya meritokrasi. Dia punya kapasitas-kapabilitas yang mumpuni sebagai pemimpin. Sehingga dia diminta oleh rakyat. Sehingga dia diminta oleh partai. Bukan Anies yang menginginkan. Ini yang salah, Ilham Syafrizal Nasuti. Anies nggak ada upaya-upaya aktif untuk melamar ke partai. Nggak ada, dari awal, dari tahun 2017 tuh nggak ada. Anies yang diminta. Tapi kalau mau bicara siapa yang gagal, Anies atau partai? Ya partai dong. Berulang kali saya menyampaikan di berbagai video bahwa memang benar keberadaan Anies sebagai calon presiden, sebagai calon gubernur, itu memang bentuk juga kegagalan partai. Kenapa? Karena partai tidak bisa melahirkan kader sekualitas Anies Baswedan. Akhirnya dia melihat keluar partai, oh ada Anies di sana, dimintalah. Kan itu kronologis, itu faktanya. Itu jawaban saya. Sekarang kita lihat jawaban Ges Haripa. Benar sekali, sekelas Erlangga, ketum parpol yang sudah menaikkan kursi di DPR pun harus mundur. Bila tak ada keputusan MK, Airin, maksudnya yang di Banten ya, yang sudah bekerja sebagai kader partai pun tak bisa maju. Ijek lewat. Kader partai lainnya di banyak daerah juga lawan kota kosong. Jadi artinya kegagalannya jelas-jelas ada di partai politik. Kok menimpakannya ke salahnya Anies? Anies maaf individu. Allahu Akbar. Dalam demokrasi, hak untuk memilih atau tidak memilih melekat wajar dalam tiap individu. Mengajak orang lain untuk memilih semua paslon merusak mekanisme demokrasi. Ini mencoba yang bersikap berimbang kali ya. Mengajak kalau tidak diiming-imingi dengan sebuah hadiah atau janji, itu tidak melanggar peraturan undang-undang pilkada ya. Seingat yang saya baca begitu ya. Jadi ini mah reaksi saja. Kenapa Anda jadi panik PKS? Karena tampaknya Gerindra pun tidak begitu utuh mendukung Ridwan Kamil Suswono. Kenapa? Ini kalau Gerindra mendukung Ridwan Kamil, ini seperti memelihara anak macan. 2029 nih Ridwan Kamil kalau jadi gubernur di Jakarta hari ini, mengaumnya besar sekali, bisa mengalahkan Prabowo itu. Kan repot pula itu barang. Biarin aja guys, dia dan timnya lagi kena mental oleh gerakan coblos 3 paslon. Oh, ini nih. Sebagai warga Jakarta yang baik dan berdaulat, mari kita sukseskan settingan pemerintah untuk mensukseskan Pilkada Jakarta 2024 dengan mencoblos semua kandidat peserta Pilkada. Gambarnya dipaku 3-3-nya. Ya saya kira ini adil pula lah, karena kan Dharma minta pendukung Anies dukung dia. Pram minta pendukung Anies pilih dia. RK juga sama. Ya udah biar adil coblos semua gitu kali ya. Jangan lupa IKN pun sudah dipuji-puji sama PKS. From this to this.
Konsisten tolak IKN Nusantara, fraksi PKS akui hanya sendiri di DPR. Itu berapa bulan yang lalu ya. Sekarang PKS puji progres pembangunan IKN, karya anak bangsa. Allahu Akbar. Biar KT makan ame ikan teri, jangan lupa lalapannya. Biar Cagup kagak ada yang ngiri, kita coblos tiga-tiganya. Jadi generasi milenium. Saya bersaksi, kader-kader PKS di kelurahan masih punya kontribusi besar terhadap masyarakat sosial di daerah saya. Bantuan ambulan setiap saat, pengajian rutin, pembahasan hadis dan fikih, bagi sembako untuk warga sekitar, sumber uang dari patungan anggota PKS, dan banyak hal positif lainnya. Oke, saya ini walaupun mungkin kejadiannya di Jakarta, saya aminkan, saya iakan. Memang kader-kader PKS di bawah itu memang masih keren, masih solid, masih melakukan kebaikan karena barangkali itu sudah menjadi habitatnya, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi karakternya. Yang kita persoalkan terus-menerus dari PKS itu elit-elitnya, yang kaya-kayanya. Kalau kader di bawah tuh ya sama lah sama kita lah, rakyat jelata, yang kemudian juga hidupnya ya biasa-biasa saja, sederhana. Ya mereka iuran, saya tahu juga, sampai hari ini saya tahu. Karena saya cukup dekat dengan kader-kader PKS di bawah. Tapi elit-elitnya itu loh. Apalagi kalau lihat sekjen PKS ini cincinnya luar biasa, cincin emas atau apa ini, boleh nggak cowok pakai emas tuh? Jamnya jam mahal segala macam. Kemakmuran, kesejahteraan elit PKS itu ya, bukan kesejahteraan kader PKS. Dan adanya aktivitas ini ya saya iakan juga. Makanya yang kita soroti adalah elit PKS, bukan kader-kader di bawah. Kita masih terus bersaudara kalau kader-kader di bawah. PKS partai hianat, suara rakyat, menuduh gerakan coblos 3 paslon merusak demokrasi. Coba kalian rebuk dengan majelis suro. Siapa sebenarnya yang merusak demokrasi? Kalian itu sudah khianat. Suara simpatisan itulah sebenarnya. Suara demokrasi dengan menipu simpatisannya. Ini mohon didengarkan baik-baiknya, jalan lurus. Tulisannya gede-gede pula ini. 12 partai gabung dalam satu gerbong. Apa itu bukan sinyal rusaknya demokrasi, wahai PK Sejahtera? Di mana demokrasinya ketika kemudian dikooptasi, bahkan PDIP katanya sebentar lagi mau gabung kabinet. Siapa yang akan mengontrol? Ada DPR. DPR ada di ketiaknya para ketum partai kok. Fakta itu. Terus apalagi yang kita harapkan? Ini jalan sudah menuju arah kediktatoran ini. Ngeri kali ini kalau tidak kita ingatkan terus-menerus. Dan PKS menjadi bagian dari itu. PKS makin kesini makin lucu, mirip Mulyono. Sepertinya sudah kehilangan akal sehat. Anies tidak nyalon, tidak juga nyuruh golput, kok main lempar batu? Kalau takut ya mundur, wir. Semakin banyak pendukung Anies di Jakarta yang benci dengan statement petinggi Anies, PKS. Simpatisan Anies pasti tidak bakal mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Pendekatannya salah ini. Ya kayak gini nih, ini merusak sistem demokrasi. Boya kayak Pram gitu, Pramono Anung. Saya akan mencoba mendekati anak-anak Abah ini. Saya akan datangi, saya akan coba beri pengertian, saya akan ajak, saya akan rayu. Kalau belum mau, saya akan kembali di waktu berikutnya untuk mengajak kembali. Kan enak gitu. Ini bahasa-bahasa frontal, ini bahasa-bahasa ngajak berantem ini. Jadi elit-elit PKS itu kayaknya terus-menerus ngajak berantem anak-anak Abah. Ya gimana mau cari simpati? Bukan begitu cara cari simpati, Bung. Repot lah kalau begini. Suka-suka gue PK Sejahtera. Kalian lebih merusak demokrasi ya, dengan mendukung dinasti Mulyono yang sudah jelas Bobi bininya terlibat blok tambang, blok Medan. Anak Abah kandung itu cuma 13% dari jumlah penduduk Jakarta. Yang lain cuma budget RP yang ngaku-ngaku anak Abah. Jadi jangan takut PKS dengan gerakan coblos 3 jati pasang. Ya tinggal buktikan saja nanti gitu. Benar tidak ini?
95% pemilih PKS pilih Anies untuk jadi gubernur Jakarta kemarin terakhir ya. Itu fakta yang bikin kelayangan PKS gitu. Karena PKS dicoblos mayoritas terbesarnya tentu oleh simpatisan, bukan kader. Kader sih nggak banyak jumlahnya.